Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Angga Rosen. Saya dengan NIM 056 angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem peradilan di Indonesia menurut kacamata viktimologi. Dalam setiap tindak pidana kita selalu membayangkan pelaku dan hukuman. Sistem peradilan pidana Indonesia pun dibangun untuk memastikan bahwa siapa yang bersalah harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Namun, di balik proses penegakan hukum itu, ada pihak yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak, yaitu korban. Korban kejahatan adalah pihak yang paling merasakan akibat langsung dari perbuatan pidana. Tetapi di dalam sistem hukum yang cenderung berorientasi pada pelaku, keberadaan korban kerap hanya dilihat sebagai alat bukti, bukan sebagai subjek keadilan. Inilah yang menjadi titik berangkat bagi viktimologi, sebuah disiplin yang menantang cara pandang tradisional hukum pidana dan menuntut agar korban ditempatkan kembali di pusat sistem keadilan. Viktimologi berasal dari kata victima dan logos. Victima yaitu korban dan logos yang berarti ilmu. Yang dapat disimpulkan bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban, penyebab viktimisasi, serta hubungan antara korban, pelaku, dan negara. Dalam sistem hukum klasik, korban dianggap secara pihak pasif sementara negara mengambil alih seluruh proses penuntutan melalui prinsip ius puniendi. Hak negara untuk menghukum, konsekuensinya hubungan antara pelaku dan korban menjadi terputus. Keadilan berubah menjadi urusan administratif antara pelaku dan negara. Padahal korbanlah yang pertama kali merasakan penderitaan dan kehilangan. Melalui perspektif viktimologi, muncul gagasan bahwa keadilan pidana seharusnya tidak hanya retributive justice, yaitu keadilan pembalasan, tetapi juga restoratif justice, yaitu keadilan pemulihan. Viktimologi menuntut agar korban mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan partisipasi dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempatnya bekerja sebagai satu kesatuan fungsional dalam kerangka criminal justice system. Namun, bila ditinjau dari perspektif viktimologi, setiap tahap dalam sistem ini menunjukkan lemahnya posisi korban. Yang pertama, pada tahap penyidikan. Korban biasanya hanya berperan sebagai pelapor atau saksi. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapat informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara. Bahkan, korban seringkali mengalami intimidasi, tekanan psikologis, atau dipaksa melakukan visum dan pemeriksaan berulang kali tanpa pendampingan psikologis. Yang kedua yaitu pada tahap penuntutan. Jaksa membawa perkara ke pengadilan atas nama negara, bukan atas nama korban. Dengan demikian, kepentingan korban tidak selalu menjadi prioritas utama, karena fokusnya adalah membuktikan kesalahan pelaku, bukan memulihkan kerugian korban. Yang ketiga yaitu pada tahap peradilan. Korban hanya dihadirkan sebagai saksi fakta. Ia tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi, kecuali melalui mekanisme gugatan perdata yang terpisah. Akibatnya, penderitaan korban tidak terakomodasi secara utuh dalam putusan pidana. Yang keempat, dan pada tahap permasyarakatan. Sistem berfokus pada pembinaan pelaku agar kembali ke masyarakat. Tidak ada mekanisme sistemik untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, dari kacamata viktimologi, sistem peradilan pidana Indonesia masih offender concentrated, bukan victim centered. Meski demikian, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat posisi korban. Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang tersebut. Yang ketiga yaitu serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Melalui kerangka hukum ini, korban memiliki hak untuk mendapatkan yang pertama, perlindungan dari ancaman dan tekanan. Yang kedua, restitusi dari pelaku. Yang ketiga, kompensasi dari negara dalam kasus tersebut tertentu seperti terorisme atau pelanggaran HAM berat.
Yang keempat yaitu pendampingan medis, psikologis, dan hukum. Yang kelima, serta hak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan perkara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjadi pilar penting dalam pelaksanaan hak ini. Namun dalam praktiknya, jumlah korban yang bisa dilayani masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di lapangan. Dari sudut pandang viktimologi, ada beberapa tantangan fundamental dalam sistem peradilan pidana kita. Yang pertama, ketidakseimbangan struktural. Hukum acara pidana atau KUHP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan hak-hak korban. Korban tidak memiliki standing yang kuat untuk memperjuangkan kepentingannya di persidangan. Yang kedua, reviktimasi oleh sistem hukum. Proses hukum seringkali memperparah trauma korban. Pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyudutkan, hingga kurangnya kerahasiaan identitas membuat korban kembali menderita. Ketiga, yaitu rendahnya implementasi restitusi dan kompensasi. Walaupun secara normatif telah diatur banyak putusan pengadilan yang tidak memerintahkan pembayaran restitusi atau gagal mengeksekusinya. Keempat, minimnya koordinasi antara lembaga, LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Seringkali bekerja secara terpisah tanpa sistem terpadu yang memastikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Dan yang kelima, kurangnya paradigma empatik di kalangan aparat penegak hukum. Banyak aparat masih melihat korban hanya sebagai alat untuk memperkuat bukti, bukan sebagai manusia yang membutuhkan perlakuan manusiawi. Untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, diperlukan perubahan paradigma dari offender-based system menuju victim-centered system. Pendekatan restoratif justice menjadi jembatan penting di sini. Konsep ini menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak semata bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial dan memulihkan kondisi korban. Beberapa inisiatif sudah mulai dilakukan, misalnya penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak dan perkara ringan. Namun idealnya, prinsip ini diperluas untuk mencakup semua tahapan sistem peradilan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pasca putusan. Selain itu, pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum harus menanamkan nilai-nilai viktimologis, yaitu empati, penghormatan terhadap martabat korban, dan pemahaman tentang trauma. Sistem peradilan pidana di Indonesia, jika ditinjau dari perspektif viktimologi, masih menunjukkan ketimpangan dalam memberikan perlindungan dan perhatian terhadap korban tindak pidana. Fokus utama yang selama ini lebih menitik beratkan pada pelaku telah menyebabkan posisi korban seringkali terabaikan, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek pemulihan pasca kejahatan. Korban kerap hanya dianggap sebagai saksi atau alat bukti, bukan sebagai pihak yang juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. Meskipun pemerintah telah menunjukkan kemajuan melalui pembentukan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, implementasinya itu masih belum maksimal. Banyak korban yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, restitusi, maupun kompensasi dari negara. Selain itu, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih minim pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan berbasis korban, terutama dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau perdagangan orang. Dalam konteks ini, viktimologi mengajak kita untuk memandang korban bukan sekedar pelengkap dalam proses hukum, tetapi sebagai individu yang mengalami penderitaan dan memiliki hak untuk dipulihkan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Sistem peradilan yang ideal adalah sistem yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan korban secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih memerlukan reformasi yang menyeluruh agar lebih responsif dan berkeadilan bagi korban. Pendekatan victim center harus menjadi bagian integral dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pemulihan pasca persidangan. Hanya dengan cara ini, keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan, tidak hanya untuk pelaku, tapi juga untuk mereka yang menjadi korban dari tindak pidana. Pada akhirnya, keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang bagaimana sistem mampu merangkul mereka yang paling terdampak, yaitu para korban. Viktimologi mengingatkan kita bahwa korban bukan sekedar saksi,
bukan sekedar bagian dari proses hukum, melainkan manusia yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Sistem peradilan yang adil bukan hanya yang tegas kepada pelanggar hukum, tetapi juga yang hadir untuk memulihkan luka, memberi rasa aman, dan mengakui penderitaan yang nyata. Semoga ini menjadi bahan renungan bahwa keadilan sejati adalah yang memanusiakan semua pihak tanpa terkecuali. Saya Dwi Anggara Hosen, saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.